Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membicarakan sistem pencernaan makanan atau digestive system. Makanan ini dicerna dalam tubuh kita, kemudian menghasilkan energi. Bagaimana selanjutnya? Selamat Anak-anak dan pemirsa, untuk mencukupi energi dalam beraktivitas sehari-hari, kita perlu makan bergizi seimbang, artinya mencukupi zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Organ pencernaan makanan meliputi rongga mulut, oral cavity, kerongkongan, esophagus, lambung, stomach, usus halus, small intestine, usus besar, large intestine, poros usus atau rectum. Di rongga mulut, makanan dihancurkan dengan gerakan gigi dan dibolak-balik oleh lidah atau tenju yang selanjutnya disebut pencernaan mekanik. Di samping itu, makanan bercampur dengan enzim petiolin atau ludah yang dihasilkan oleh kelenjar ludah atau salivary gland untuk mengubah zat pati atau amylum menjadi glukosa. Selanjutnya makanan ditelan masuk ke kerongkongan atau throat melewati pharynx dengan bantuan klep epiglottis menutup saluran pernapasan sehingga makanan masuk ke kerongkongan. Otot kerongkongan tersusun melingkar dan memanjang, bekerja sehingga mendorong makanan ke lambung dan selanjutnya disebut gerak peristaltik. Melalui pintu esophageal sphincter, makanan masuk lambung. Kelenjar lambung menghasilkan enzim asam klorida, enzim pepsin, enzim tripsin. Selain itu, di lambung atau stomach terjadi pengadukan dan pendorongan makanan ke usus halus oleh otot dinding lambung yang berkontraksi, yang selanjutnya disebut pencernaan mekanik. Di usus halus bagian 12 jari atau duodenum bermuara dua saluran. Satu, saluran pankreas yang menyalurkan enzim lipase, amilase, dan tripsin. Kedua, saluran empedu yang menyalurkan empedu berfungsi mengemulsikan partikel lemak. Di usus halus bagian tengah atau jejunum terjadi pencernaan terakhir. Karbohidrat menghasilkan disakarida dan monosakarida, protein menghasilkan asam amino, lemak menghasilkan asam lemak dan gliserol. Di usus halus bagian penyerapan atau ileum terdapat epitel berjonjol kecil disebut villi yang berfungsi memperluas daerah penyerapan. Di dalam villi terdapat pembuluh darah dan pembuluh kil. Pembuluh darah berfungsi menyerap dan mengangkut glukosa, asam amino, vitamin, dan mineral ke seluruh tubuh. Sedangkan pembuluh kil menyerap dan mengangkut asam lemak dan gliserol ke pembuluh balik besar. Melalui pintu ileocecal valve, makanan masuk ke usus besar atau large intestine. Usus besar berfungsi menyerap air atau absorb H2O, sisa makanan, pembentukan vitamin atau manufactures vitamin, menghasilkan lendir atau produces mucus, serta sebagai tempat pembentukan dan mengeluarkan tinja atau forms and exhale feces. Muara akhir usus besar disebut rectum. Sisa makanan yang tidak dapat dicerna atau feces dikeluarkan melalui anus. anak-anak setelah mempelajari sistem pencernaan makanan, maka pertama kita harus menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan organ sistem pencernaan makanan. Yang kedua, kita menjaga organ pencernaan kita ya dari zat-zat yang berbahaya ya, yang membahayakan kita. Yang selanjutnya, yang ketiga, kalau kita sakit harus berobat ke dokter. Jangan minum obat